Halo teman-teman MPP dan teman-teman lainnya, selamat datang. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan dimanapun teman-teman berada. Tentunya kembali lagi dengan aku Ardini Ratnasari atau biasa dipanggil Ardini. Dan kali ini gak sendirian nih, di podcast MPP kali ini kita akan membahas mengenai suka, duka, dan lain hal bersama Tereng, monggo Ibu. Iya, saya Bu Ike, dosen dari MPP, dosen yang ya senior lah gitu. Jadi sudah lama saya ngajar di UGM gitu, Mbak Ardini. Ya, jadi beliau adalah dosen DEB, utamanya MPP. Dan tentunya teman-teman sudah merasa diampu oleh beliau ya, baik itu statistika atau inspeksi kalau saya nih Bu. Iya. Ya mungkin ini Bu Ika saya boleh bertanya nggak nih Bu? Silakan Mbak Ardini. Jadi kan Bu Ika tadi bilang kalau Bu Ika ini adalah dosen senior. Emang berapa lama sih Bu udah ngajar? Saya sudah dapat penghargaan itu Satya Lencana Kesetiaan ya dari UGM itu kemarin yang ke 25 tahun. Iya, alhamdulillah sudah mengabdi 25 tahun. Yang dimulai dari dulu di Fakultas Non Gelar Ekonomi nggih. Ya, sampai sekarang jadi Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Sudah cukup lama. Oke nih Bu, tadi kan ternyata udah 25 tahun sampai dapat penghargaan. Tapi sebelum jauh lagi kita masuk nih Bu, boleh lah ya Bu, karena kita sudah mematuhi protokol menjaga jarak, terus kita sudah hand sanitizer, udah cuci tangan, kita lepas maskernya ya teman-teman. Izin ya teman-teman. Sudah vaksin juga sudah 2 vaksin kali. 2 kali ya Bu? 2 kali sudah, alhamdulillah. Ya ini sudah, terus udah Bu, sudah seger nih ya Bu ya. Alhamdulillah sudah kelihatan sekarang ya. Sudah kelihatan muka kita ya teman-teman. Bu Ika sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama nih Bu. Suka dulu nih Bu, kan biasa nih kita udah kuliah online ya teman-teman, sudah 1 tahun lebih gitu. Perasaan senang atau suka apa sih Bu yang dialami oleh Bu Ika selama mengajar di perkuliahan daring ini? Sebetulnya kalau ditanya sukanya itu karena di rumah nggih. Jadi saya kebetulan juga ibu rumah tangga. Jadi di rumahnya itu yang seneng gitu ya. Jadi seolah-olah itu kerjanya bisa di rumah gitu. Kemudian tidak perlu tergesa-gesa pagi berangkat gitu, karena memang saya terbiasa ngajar itu jam 7 Mbak Ardini. Jadi pagi sekali gitu. Jadi menurut saya sih paling enak ya ngajar pagi itu paling enak itu ngajar pagi, sehingga belum terfikirkan apa-apa gitu. Jadi pagi selesaikan dulu pekerjaan rumah kemudian ngantor kan gitu enaknya. Tapi kalau agak siang memang nanti numpuk pekerjaan di rumah gitu. Jadi di kantor nggak begitu fresh gitu, begitu Mbak Ardini gitu. Nah itu kemudian ya sukanya lagi itu apa namanya, tapi banyak dukanya sih sebetulnya ya menurut saya sih gitu, karena saya termasuk yang dosen zaman dulu nggih. Jadi zaman dulu sehingga memang saya lebih senang tatap muka, kemudian saya tahu bagaimana sih reaksi mahasiswa menerima apa namanya saya terangkan kan gitu. Sukanya hanya itu sih sebetulnya Mbak, di rumah. Kemudian apa-apa ya bisa dikendalikan dari rumah memang ya, dari Bapak bisa dikendalikan dari rumah, bimbingan juga bisa dari rumah gitu. Kemudian waktu itu sebetulnya ya ada duka ada sukanya gitu, tapi kalau sukanya adalah memang bisa komunikasi dengan mahasiswa kapanpun juga, jadi tidak terbatas dengan waktu jam kantor kan begitu nggih. Kemudian apalagi ya sukanya itu saya kira itu nggih, mungkin juga nih teman-teman nggih, dosen kan juga manusia gitu. Jadi seringkali kita bisa buka buku gitu. Jadi kalau misalkan saja ada sesuatu yang kok apa ya tadi lupa gitu kan, itu memang bisa di sekelilingnya itu buku gitu. Mahasiswa tidak tahu kalau dosennya buka buku lagi kan gitu. itu apa namanya sukanya gitu. Saya jujur seperti itu nggih. Jadi kalau misalkan saja pas rumus kok lupa gitu nggih, itu bisa buka buku mahasiswa tidak tahu gitu. Tapi kalau di kelas kan jadi tahu gitu, walaupun ya alhamdulillah tidak setiap saat seperti itu, tapi itu ya salah satu sukanya lah gitu. Jadi kekurangan yang itu tidak begitu nampak di mahasiswanya gitu Mbak Ardini. Oke, terima kasih Ibu. Tadi saya menggarisbawahi juga ya Bu, tadi buka buku itu mahasiswa selalu Ibu.
Jadi mahasiswa nih walaupun di kelas maupun luring daring kan selalu buka ya Bu, apalagi daring nih makin giat nih Bu, search juga di googling juga enak kan Bu. Terus emang bener sih Bu, waktu dan sering di rumah itu kan suasana rumah yang nyaman gitu-gitu ya Bu. Terus menarik sih Bu tadi, apalagi Bu Ike bilang banyak dukanya nih Bu. Mungkin langsung bisa ke pertanyaan kedua nih, ya nggak sih teman-teman? Pertanyaan kedua itu tentang dukanya Bu yang dialami nih. Iya, dukanya itu kebetulan saya senior jadi memang agak gaptek gitu. Itu yang pertama kali agak gaptek gitu. Dan dulu kan memang diputuskan untuk WFH itu kan cukup mendadak juga di UGM gitu, cukup mendadak juga, sehingga memang persiapannya juga bisa dikatakan ya mau tidak mau harus segera seperti itu, walaupun memang seperti biasa kalau sudah KPP itu pasti bisa kan gitu nggih. Nah itu persiapannya adalah yang pertama memang dukanya adalah saya harus mempersiapkan satu ruang tertentu yang tidak terganggu yang lain gitu, padahal kan terus terang saya tidak punya ruang khusus untuk itu di rumah gitu. Nah sehingga memang ya saya gunakan kamar situ, kemudian kamar untuk saya tutup gitu, jadi selama saya tutup dilarang masuk kamar kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau persiapannya sih karena memang sudah terbiasa pakai PowerPoint kan tidak masalah juga kan gitu. Nah cuman memang belajar menggunakan Google Classroom atau Zoom itu kan memang karena belum terbiasa itu juga dan butuh masih waktu ya Bu. Cukup waktu itu juga masih istilahnya kalau orang itu gradul gitu jadi gradul gitu. Nah kemudian kalau dukanya yang lain adalah memang sukanya di rumah gitu artinya kita bisa di rumah, bisa ketemuannya, tapi dukanya menurut saya juga saya tidak, sebetulnya itu menjadi mungkin bagi orang lain tidak menjadi duka, tapi menurut saya tidak ketemu langsung sama mahasiswa itu menjadi sesuatu gitu jadi karena saya mungkin dosen zaman dulu, jadi saya senangnya adalah ketemu mahasiswa, sehingga saya tahu apa yang saya terangkan itu mahasiswa tahu apa tidak, paham atau tidak gitu. Dan kalau di kelas kan bisa keliling-keliling kan gitu jadi mahasiswa tuh benar-benar serius mengerjakan atau tidak itu kami bisa cek langsung kan begitu. Kemudian juga saya tahu persis lah kesiapan gitu, karena terus terang saya yakin lah, nggak tahu Mbak Ardini dan teman-teman, saya kira tidak seperti itu. Semoga dugaan saya salah gitu, karena mungkin juga mahasiswa itu karena tidak di kelas jadi di kelas, di rumah itu ya mungkin kesiapannya untuk menerima ilmu juga tidak seperti kalau di kelas kan gitu. Nah itu juga menjadi keprihatinan saya, walaupun mungkin kalau namanya saja sudah mahasiswa jadi dosennya itu sebetulnya juga tidak perlu mengawal terlalu dalam kan gitu, tapi ya saya kira anak-anak ya masih perlu seperti itu jadi masih perlu untuk dibimbing dalam tanda petik kan gitu. Kemudian yang lain selalu saya berusaha untuk husnudon itu yang semoga husnudon saya itu tidak menjadi mahasiswa terjerumus gitu. Jadi misalkan maaf Bu telat mengerjakan karena kalau yang lebih sedih kalau kuotanya habis itu paling sedih tapi kalau misalkan sinyalnya dan seterusnya oke lah gitu ya sudah lah, saya tidak bisa membuktikan apakah itu benar atau tidak kan gitu. Kemudian dukanya lagi, walaupun tadi waktunya agak fleksibel, tapi juga mahasiswa seringkali juga agak kebablasan sedikit Mbak. Jadi misalkan malam-malam itu masih menghubungi dosennya gitu. Nah itu yang seringkali saya bilang kalau saya tidak jawab berarti memang saya tidak saya butuh waktu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak urusan kantor, karena memang sudah tidak jam kantor gitu. Tetapi kalau misalkan saja saya pas memang punya waktu pasti juga saya jawab kan gitu. Tapi yang itu dukanya jadi agak masuk kelasnya 24 jam kan gitu. Iya Bu, jadi 24/7 ya kan gitu. Tapi ya harus kita jalani itu gitu. Dan kemudian presensi juga gitu. Jadi yang kusnudon itu presensinya tadi, bahwa kalau di kelas dulu kan ujian itu kalau bisa diikuti kalau 75% gitu, dan tahu persis gitu mahasiswanya hadir. Nah kalau sekarang kan bilang saja galat gitu, nggak tahu galat bener apa tidak kan gitu kan. Kemarin saya galat gitu, jadi
menjadikan presensi itu jadi full kan gitu. Nah itu yang ya semoga lah hal-hal yang saya selalu husnudon kepada mahasiswa itu tidak menjerumuskan kan gitu. Kemudian juga diskusi tidak begitu jalan kalau di secara daring itu nggak begitu jalan karena memang saya tidak tahu mahasiswa paham atau tidak, kemudian keseriusannya seperti apa gitu. Paling hanya 1, 2, 3 yang selalu bertanya dan hanya itu terus gitu. Nah saya tidak tahu mahasiswa yang lain tahu apa tidak kan, seperti itu Mbak. Itu dukanya ya, jadi dukanya seorang dosen senior lah gitu, artinya bahwa yang terbiasa selalu ketemu dengan mahasiswa terus tidak ketemu gitu dan selalu menganggap mereka mereka benar-benar hadir di dalam perkuliahan gitu. Memang kan sekali-sekali harus on cam tapi kan seringkali juga mahasiswa kalau on cam terus kuotanya cepat habis. Nah itu yang ya itu dukanya sih bagi saya gitu untuk dosen senior yang dalam arti terus terang saya kalau disuruh milih itu seneng luring Mbak gitu. Jadi saya benar-benar bisa berinteraksi langsung ya. Berinteraksi langsung, saya bisa mentransfer transfer itu kan harusnya diterima Nah untuk tahu kan persis misalkan mahasiswa itu benar-benar paham atau tidak itu kan kelihatan dari waktu dia di kelas gitu. Sekarang kan tidak gitu. Kemudian dukanya lagi ya itu Mbak, jadi seringkali mahasiswa lupa mematikan mic itu, sehingga pernah sih terkagetkan dengan suara kokok ayam gitu, kaget satu kelas semuanya kaget gitu, ini apa gitu. Unik banget ya Bu, ini pengalaman unik berarti nih Bu. Apalagi nih Bu, kira-kira pengalaman kemudian unik, itu dia dipanggil orang tuanya gitu, panggil orang tuanya. Jadi ya karena mungkin kan tidak awal-awal sih itu awal-awal itu masih seperti itu, jadi dipanggil orang tuanya. Kalau tidak ya orang tuanya mungkin juga tidak punya ruang belajar sendiri, jadi ada yang lewat terus gitu jadi ada yang itu. Kemudian juga pernah itu dia lupa mematikan kamera gitu, itu dalam posisi dia itu di tempat tidur, mahasiswa tempat tidur saya itu habis mau marah ya gimana gitu. Banyak Bu itu sebenarnya. Nah karena dia lupa gitu. Nah tapi saya bersyukur untuk mahasiswa yang semester ini Mbak Ardini itu relatif semuanya on cam. Jadi mungkin karena dulu di SMA sudah terbiasa. Kalau yang angkat Mbak Ardini kan mendadak juga kan, SMA-nya masih luring ya. Masih luring Bu. Masih luring full gitu. Kalau sekarang mungkin sudah dengan daring jadi sudah on cam. Saya kira itulah suka dukanya gitu. Ya, saya berharap segera bisa luring gitu, jika bisa ketemu mahasiswa lagi. Bisa kalau nggak ngerti itu bisa ngasih tahu lah gitu secara langsung. Itu Mbak Ardini. Baik Ibu, terima kasih. Udah panjang nih, ibarat kita dari mana nih Bu? Sabang sampai Merauke nih Bu. Karena dosen nih Mbak kalau tidak ngomong tuh nggak dibayar. Jadi ini senengnya. Oh iya benar kan Bu. Jadi kalau di depan kelas diem saja kan mahasiswanya bingung gitu. Iya benar sekali Bu. Apalagi emang daring ini emang suatu kendala ya Bu untuk memahami sesuatu. Iya. Kita juga nggak bisa dipantau langsung oleh dosen. Kita juga bisa melakukan apapun. Misal Bu, kita juga kadang tidur sih Bu. Malah di samping nonton drakor ya. Kalau saya tidak Bu, bukan drakor Bu. Habis kelas mungkin langsung ngedrakor gitu Bu. Ayo Bu, terus mungkin tadi Bu Ika juga bilang Bu, adanya peralihan gitu ya Bu, peralihan dari luring menjadi daring gitu. Pasti ada lah ya Bu perubahan-perubahan yang dirasakan oleh Bu Ika itu, maupun dari Bu Ika-nya sendiri yang lebih paham dan mahasiswa yang bagaimana gitu Bu. Jadi mungkin bisa disampaikan nih Bu ke teman-teman. Ya, jadi saya mengamatinya itu dibandingkan dari awal-awal dengan mahasiswa semester ini agak berbeda Mbak. Jadi memang kalau yang mungkin nggak tahu kalau angkatannya Mbak Ardini itu kan juga awal-awal kita daring itu mungkin kan banyak yang off cam-nya gitu. Kalau yang mahasiswa yang sekarang itu on cam gitu, dan kalau dia akan off cam itu izin. Nah itu saya bersyukur untuk mahasiswa yang sekarang itu karena mungkin sudah terbiasa ya, karena dia sudah terbiasa dan mungkin di guru SMA itu kan harus on cam terus dan
kalau apa namanya masih lah harus jam sekian sampai jam sekian tuh harus ngikuti dengan seksama gitu nggih. Dosen gurunya apa satu-satu gitu. Kalau dosennya kan nggak hafal satu-satu nggih. Kalau Mbak Ardini jelas saya hafal kan gitu. Kalau yang lain-lain kan nggak hafal gitu. Kalau nah mungkin itu juga jadi anak-anak yang semester 1 ini sudah menurut saya sih jauh lebih siap untuk daring nggih daripada yang sebelumnya. Nah itu juga nilai plus sendiri dan apa ya menurut saya kalau memang besoknya itu kombinasi ya istilahnya atau apa hibrid ya atau apa hibrid itu nggih itu mungkin mahasiswa yang baru-baru mungkin jauh lebih siap gitu dan mahasiswa lama saya kira sudah siap karena sudah hampir 3 atau 4 semester itu daring kan iya gitu. benar sekali ya. Itu berarti kalau dari digitalisasinya nih Bu, baik itu segi tadi kan seperti yang saya bilang ya Bu tadi ada mata kuliah inspeksi lapangan. Jadi inspeksi lapangan itu saya diampu oleh Bu Ika nih teman-teman. Tentunya kami jalan-jalan nih dari satu tempat ke tempat lain bahkan dari sawah-sawah lempar lagi ke lapangan bisa ke rumah dan bisa ke lain tempat. Itu mungkin Bu Ika bisa menceritakan ya, Bu. Jadi kebetulan memang kalau saya semester genap itu mengampu salah satu mata kuliahnya MPP yaitu inspeksi lapangan. Jadi mahasiswa itu diminta sebetulnya kan tujuannya adalah terbiasa untuk inspeksi lapangan sesuai dengan teori yang ada gitu dan selain teori juga bahwa harus mempertanggungjawabkan kan gitu karena kan inspeksi salah satu langkah yang nantinya akan dipakai ya datanya dipakai untuk menilai gitu. Nah sehingga memang saya minta pada saat itu Mbak Ardini dengan adanya kalau dulu kan inspeksi kemudian mahasiswa itu presentasi di kelas kan gitu di kelas. Nah karena daring itu mahasiswa kami minta untuk membuat video sebagai laporan gitu. Nah memang awal-awal kelihatan masih gitu ya pokoknya buatlah gitu asal-asalan ya Bu. Tapi setelah minggu-minggu berikutnya itu kan setiap saat kita evaluasi sehingga ya alhamdulillah menjadikan sekarang punya video yang mengisi di YouTube-nya MPP itu berasal dari inspeksi lapangan dan jangan lupa juga kan kita yang beramal jariah tidak hanya dosen Mbak. Jadi dengan seperti itu juga memberikan pelajaran kepada masyarakat kan gitu bahwa harus seperti ini. Nah itu kan juga ya insya Allah lah menjadi juga amal jariah dari mahasiswa gitu loh menyampaikan sesuatu yang memang menjadi ilmunya gitu dan saya kira juga menjadi salah satu media promosi juga gitu loh ini loh mahasiswa MPP gitu. Jadi tidak hanya istilahnya lapangan kemudian pulang tapi juga ada nilai plusnya bahwa ternyata pelaporan itu juga bisa menggunakan video dan butuh teknik juga kan membuat gitu butuh teknik juga sehingga dari langkah-langkahnya semuanya langkahnya itu dilakukan kemudian mungkin yang tadi Mbak Ardini paling ingat adalah ini inspeksi kok nggak ada orangnya siapa yang bertanggung jawab kan gitu. Nah itu kan juga sebetulnya kan juga memperkenalkan dirinya mahasiswa bahwa ini adalah hasil karya kami kan gitu. Dan alhamdulillah ya semakin lama semakin bagus videonya semakin akhir-akhir itu semakin bagus sehingga ya semoga lah menjadi salah satu amal jariah kita. Amin. Gitu. Amin. Oke Bu, mungkin kan dari awal sampai sekarang udah nih Bu pertanyaannya sudah dibahas dan ketemulah Bu konklusinya bahwa Bu Ika lebih menyukai kuliah luring gitu ya Bu karena bisa berinteraksi langsung, memantau dan lain hal sebagainya. Ini untuk penutup nih Bu, saya meminta Bu Ika buat memberikan closing statement. Ini bebas ini mau ke mahasiswa atau ke semuanya itu boleh Bu, bebas. Iya. Jadi untuk semuanya saja untuk mahasiswa atau mungkin juga yang lain bahwa memang kita tidak bisa menolak sesuatu yang baru walaupun memang ini by accident pandemi gitu tapi kan itu kita harus berubah cukup drastis juga gitu. Jadi dari proses perkuliahan juga seperti itu kemudian sekarang juga eranya seperti ini jadi memang
mau tidak mau kan kita harus mengikutinya gitu. Nah, hanya saja memang perubahan-perubahan ini kita harapkan juga menjadikan perubahan yang positif bagi semuanya. Kemudian juga mengingatkan kita juga bahwa memang kita itu harus selalu belajar gitu, dan jangan mengatakan tidak bisa, itu saja sebetulnya Mbak gitu. Jadi kuncinya sebetulnya kita itu hidup jangan mengatakan tidak bisa gitu, kita bisa dengan cara apa ya, belajar kan gitu, tidak malu bertanya dan seterusnya gitu. Jadi jangan menolak sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak gitu. Keren banget Ibu, jangan menolak sesuatu yang tidak bisa kita tolak, jangan sampai kita ini ya Bu, mengatakan tidak bisa, karena semua bisa dipelajari. Semua gitu bisa ya, Bu. dipelajari. Keren sekali Bu Ika, tepuk tangan dulu nih Bu. Terima kasih sekali Mbak Dini. Iya, mungkin kita sudah di penghujung acara, jadi mungkin kita bisa say hi, say goodbye ini Bu, maksudnya say goodbye kepada teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Bye.